Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11-5 akan mempresentasikan terkait materi munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Pratama. Saya Deden Ahmad Arifin. Saya Fauzan Taki. Saya Abis dari Sapa. Saya Aditya Ahmad. Pengertian ilmu kalam. Apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dan keyakinan Islam, menggunakan dalil Al-Quran, hadis, dan akal untuk menjelaskan serta mempertahankan ajaran Islam. Fungsi ilmu kalam diantara lain ada 3. Yang pertama untuk menguatkan iman, yang kedua untuk menjelaskan persoalan akidah, dan yang ketiga untuk membela ajaran Islam dari pemahaman yang menyimpang. Nah, selanjutnya perkembangannya yaitu pertama masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin awal. Nah, pada masa Rasulullah SAW, umat Islam masih bersatu padu. Jadi jika ada perselisihan atau masalah bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah, dan kalau Rasulullah itu sudah bersabda maka yang urusannya itu lengkap. Lalu setelah meninggalnya Rasulullah SAW dilanjutkan pada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Persatuan umat tetap terjaga karena kepemimpinan yang tegas dan fokus pada perluasan wilayah dakwah Islam. Jadi pada masa ini sebenarnya muncul nabi palsu, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membasuhnya dengan perang. Nah, jadi bagaimana sih awal ini perpecahan dari umat Islam itu? Nah, pada paruh kedua kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, jadi timbul ketidakpuasan politik dan tuduhan nepotisme terhadap beberapa penjahat yang diangkat. Nah, dari hal ini membuat ada kelompok yang memusuhinya, sehingga kelompok ini itu memicu peristiwa yang dikenal sebagai fitnah al-kubra atau fitnah besar, yang melahirkan tuduhan tersebut dan berujung pada terbunuhnya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang menjadi titik awal munculnya faksi di desa. Nah, selanjutnya ini kronologi peristiwa tahkim. Nah, yang pertama itu latar belakangnya dari perang sifil. Nah, setelah Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah. Terus selanjutnya itu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan atau gubernur Syam pada saat itu menuntut agar penyerah atau pembunuh Sayyidina Utsman diusir dan diadili terlebih dahulu sebelum menyatakan bayat kepada Sayyidina Ali. Nah, terus yang ketiga itu perbedaan pandangan politik ini berujung pada pecahnya perang sipil antara pasukan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pasukan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya itu ada proses terjadinya tahkim. Saat posisi pasukan Sayyidina Muawiyah mulai terdesak, Sayyidina Al-Amr bin As dari pihak Sayyidina Muawiyah mengusulkan untuk menghentikan perang dengan cara merujuk pada Al-Quran atau mengangkat mushaf di ujung tombak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebenarnya mengetahui ini adalah taktik perang. Namun atas desakan sebagian pasukan yang menginginkan perdamaian, Sayyidina Ali menerima usulan penyelesaian lewat tahkim atau arbitrase atau perundingan. Selanjutnya ada peristiwa dari dampak dari peristiwa tahkim tersebut, yaitu pecahnya umat menjadi aliran-aliran alam. Akibat ketidakpuasan terhadap hasil peristiwa tahkim, pasukan dan pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terpecah menjadi beberapa kelompok utama yang telah melahirkan aliran-aliran ilmu kalam. Jadi yang pertama itu ada kelompok Khawarij. Khawarij ini asal katanya dari kharaja yakhruju yang artinya keluar. Dan di sini dijelaskan bahwa kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari barisan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena menolak tahkim. Mereka berprinsip la hukma illa Allah. Mereka menganggap pihak yang terlibat tahkim telah berbuat dosa besar dan mengkafirkan mereka. Kemudian ada kelompok Syiah, yakni kelompok yang setia mendukung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW adalah hak mutlak Ali dan keturunannya. Kemudian ada kelompok Mujiah,
yakni kelompok netral yang menangguhkan penilaian atas konflik politik yang terjadi. Menurut mereka, dosa tidak membatalkan iman dan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah di akhirat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada sesi tanya jawab. Ya, berikan aplaus terlebih dahulu.